Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Murnikan hatiku. Kau pencunan hidupku, hatiku serahkan seutuhnya. Genggamlah masa depanku, ku persembahkan seluruhnya. Yesus, jiwaku aman dalam tangan-Mu. Tuhan, ini seluruh hidupku ku serahkan bagi-Mu. Oh Yesusku, ini kerinduanku. Jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Kau pencunan hidupku, hatiku serahkan seutuhnya. Genggamlah masa depanku, ku persembahkan seluruhnya. Yesus, jiwaku aman dalam tangan-Mu. Tuhan, ini seluruh hidupku ku serahkan bagi-Mu. Oh Yesusku, ini kerinduanku. Jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Tuhan, ini seluruh hidupku ku serahkan bagi-Mu. Oh Yesusku, ini kerinduanku. Jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu lah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan,
Terangi jalan kami, tuntun langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan seri pengajaran Tuhan Yesus. Matius 15 ayat 1 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarlah dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makanan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu, dunia tempat kita tinggal adalah dunia yang sangat memperhatikan citra. Maka sekarang ini ada kata-kata yang populer, yaitu pencitraan. Orang-orang dimanapun menghabiskan banyak waktu dan biaya untuk menciptakan penampilan luar yang mengesankan, seolah hanya itu yang penting dalam hidup. Pengajaran hari ini bertentangan dengan hal itu. Bukan yang kelihatan yang penting, tetapi hati manusia. Kita di sini melihat Yesus sedang dikonfirmasi oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka adalah para pemimpin agama Israel pada waktu itu. Dan mereka memastikan bahwa setiap orang tahu betapa religiusnya mereka. Menurut ayat 1, kelompok ini datang kepada Yesus dari Yerusalem. Mereka bukan para pemimpin lokal atau setempat yang ada di Galilea. Mereka adalah para pemimpin dari Yerusalem, dari kantor pusat yang sengaja diutus untuk mencari-cari kesalahan dari Yesus. Apa yang terjadi? Ternyata saat mencari-cari kesalahan Yesus melalui murid-muridnya, yang terjadi justru dosa mereka sendiri terbongkar dan semua orang melihatnya. Dan itu membawa ketersinggungan. Tetapi Yesus berkata, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut. Biarkan saja mereka. Mereka adalah orang buta yang menuntun orang buta. Dan jika orang buta menuntun orang buta, keduanya akan jatuh ke dalam lubang."
Kalau kita mendengar renungan firman Tuhan hari ini, hal ini juga berlaku bagi semua orang yang melakukan kesalahan yang sama, yang mengejar tindakan pengabdian lahiriah dan penampilan kesalahan lebih daripada kemurnian hati. Mungkin kita juga tanpa sadar telah melakukan kesalahan ini. Oleh sebab itu, mari kita belajar menyadarinya dan bertobat. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada 3 prinsip yang Tuhan Yesus ajarkan dalam perikop ini. Prinsip-prinsip ini harus kita terapkan untuk menghindari kesalahan-kesalahan ini, dan supaya kita beribadah dengan kemurnian hati di hadapan Tuhan. Yang pertama, bentuk-bentuk lahiriah mungkin berguna bila ada ketaatan batin terhadap perintah-perintah Allah. Bentuk-bentuk lahiriah adalah hal-hal yang tidak diperintahkan dalam Alkitab, tetapi bermanfaat untuk membantu kita menerapkan apa yang diajarkan di dalamnya. Misalnya, ketika kita berdoa, kita biasanya memejamkan mata dan melipat tangan kita. Bukankah demikian? Namun, sebenarnya hal ini tidak diperintahkan dalam Alkitab. Kita belajar hal ini dengan mengikuti teladan orang-orang Kristen sebelumnya. Contoh lain, setiap tahun kita mengadakan peringatan-peringatan di gereja. Ada ibadah Natal, perayaan Natal, ibadah Paskah, dan sebagainya. Semua ini adalah bentuk-bentuk lahiriah yang sebetulnya tidak berasal dari Alkitab, melainkan tradisi-tradisi yang telah diwariskan kepada kita dari gereja-gereja sebelumnya. Semua tradisi ini bermanfaat selama tetap berada pada tempatnya yang semestinya dalam kehidupan kita, dan bila disertai dengan ketaatan batin terhadap perintah-perintah Allah. Tentunya kita salah bila merayakan Natal, merayakan Paskah, tapi dengan pesta pora, mabok-mabok, dan asusila. Saudara paham di sini? Jadi bukan perayaan itu yang utama, tetapi ketaatan batin yang utama menyertai perayaan-perayaan itu. Dalam bacaan kita, bentuk-bentuk lahiriah yang disebut di dalam ayat 2 sebagai tradisi para tua-tua, ini adalah kumpulan ajaran para rabi Yahudi berdasarkan interpretasi dan pemahaman mereka terhadap firman Tuhan, hukum Allah. Tradisi-tradisi ini diwariskan secara lisan, ketika kemudian akhirnya disusun dan ditulis dalam sebuah kitab yang disebut Mishnah. Kitab ini mencakup doa-doa dan berkat-berkat untuk digunakan pada berbagai kesempatan, serta aturan-aturan terperinci tentang perilaku dan kemurnian tubuh. Salah satu di dalamnya adalah tradisi yang membahas tentang mencuci tangan sebelum makan. Jika seseorang menuangkan air ke satu tangan dengan sekali bilas, tangannya bersih. Tetapi jika dengan kedua tangan dengan sekali bilas, tangannya menjadi najis kecuali ia menuangkan 1 liter air atau lebih. Tradisi ini mewajibkan orang Yahudi untuk mencuci tangan sebelum makan dan setelah makan, serta di antara waktu makan. Olehnya setiap rumah tangga harus menyimpan banyak air untuk ritual pencucian tangan ini. Itulah mengapa rumah-rumah di Galilea tempat Yesus mengubah air menjadi anggur memiliki 6 tempayan batu besar, masing-masing sekitar 100 liter. Karena mereka menggunakannya untuk ritual ini. Ketika kita membaca ayat 2 bahwa murid-murid Yesus tidak mencuci tangan mereka ketika makan roti, kita tidak boleh membayangkan bahwa mereka memegang roti dengan tangan kotor yang penuh debu dan kotoran. Mereka mungkin mencuci tangan hingga bersih sebelum menyentuh makanan apapun, tetapi sepertinya tidak sesuai dengan ritual tradisi yang sudah ditentukan.
Ketika ahli Taurat dan orang Farisi melihat ini, mereka langsung menuduh Yesus gagal mendidik murid-muridnya dengan baik. Mereka berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat para tua-tua?" Dari apa yang dilakukan para ahli Taurat dan orang Farisi menunjukkan bahwa mereka mengangkat tradisi para tua-tua setingkat otoritas sama dengan hukum Allah. Bagaimana aturan buatan manusia dapat disejajarkan dengan perintah-perintah Allah? Melakukan hal ini tentu saja merupakan dosa yang lebih besar, karena Allah telah memerintahkan kita untuk tidak menambahi perintah-perintahnya. Lebih ngeri lagi karena tindakan pengabdian lahiriah orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini kepada Tuhan ternyata hanyalah dalih untuk keinginan egois mereka sendiri. Kita melihat hal ini dalam ayat 8 di mana Yesus menggambarkan mereka secara akurat sesuai dengan nubuat Yesaya. Bangsa ini mendekat kepadaku dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hati mereka menjauh daripadaku. Yesus melihat ke dalam hati para ahli Taurat dan orang Farisi ini, dan dia tidak melihat pengabdian batiniah dalam diri mereka. Dalam ayat 4-6 Yesus menjelaskan, Allah telah memerintahkan kita untuk menghormati orang tua kita. Kita harus melakukan ini dengan menaati mereka sejak muda dan memenuhi kebutuhan mereka ketika mereka menjadi tua. Kita diberitahu dalam 1 Timotius 5 ayat 8 bahwa jika ada orang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, ia telah murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak percaya. Namun, orang Farisi menggunakan tradisi mereka untuk menghindari kewajiban ini. Ketika orang tua mereka yang telah lanjut usia datang meminta bantuan, orang Farisi akan mengatakan bahwa mereka telah menyerahkan uang dan sumber daya mereka sebagai pemberian di ibadah-ibadah untuk kepentingan Tuhan. Oleh karena itu mereka tidak memiliki sarana untuk menafkahi orang tua mereka. Namun, ironinya setelah orang tua mereka meninggal, mereka dapat menggunakan tradisi mereka untuk menebus kembali semua uang dan sumber daya yang telah mereka berikan kepada Tuhan. Ini akal-akalan yang jahat. Sungguh menyedihkan bahwa hal ini juga terjadi saat-saat ini, bukan? Banyak putra dan putri dewasa mengabaikan kewajiban mereka untuk merawat dan menghibur orang tua mereka yang lanjut usia. Mereka meninggalkannya di panti jompo. Beberapa bahkan berhenti mengunjungi mereka atau membayar biaya perawatan mereka. Ini sangat menyedihkan dan jahat. Tidak boleh terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. Oleh sebab itu, perikop ini mengajarkan yang kedua, ibadah lahiriah hanya bermakna bila ada pengabdian batiniah kepada Tuhan. Pengabdian batiniah kepada Tuhan adalah inti dan jiwa dari agama yang sejati. Di ayat 7, Tuhan Yesus menggunakan satu kata menggambarkan mereka yang menyembah hanya secara lahiriah, tetapi secara batiniah tidak, yaitu orang munafik. Kata ini berasal dari kata Yunani yang berarti aktor. Artinya ibadah mereka hanyalah acting drama. Para aktor drama Yunani kuno sering mengenakan topeng yang berbeda untuk memerankan karakter-karakter yang berbeda. Tuhan tidak menghendaki ibadah yang demikian. Tuhan menghendaki ibadah yang timbul dari kemurnian hati karena mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan kekuatan kita. Pagi hari ini kita diingatkan bahaya kemunafikan yang makin merajalela. Pentingnya penampilan dan pencitraan diri untuk menutupi kebobrokan. Hati-hati Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita diingatkan pagi hari ini untuk menjaga kemurnian hati kita di hadapan Tuhan, juga kepada sesama kita. Biarlah kebenaran firman hari ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Engkau Allah yang menilik hati setiap kami. Biarlah kami dijumpai hati kami tulus dan murni. Tetapi bila ada noda-noda, sucikanlah Tuhan. Roh Kudus jamah hati kami. Kerjakan seturut kehendak-Mu. Biar Roh Kudus
berbuah dalam diri kami, sehingga ada buah Roh Kudus yang adalah menjadi karakter kami, dan itu memurnikan hidup kami di hadapan Tuhan dan sesama.